Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. How are you today? I hope we are always healthy and keep spirit to study to enlarge our knowledge. With me again, Ayu, one of English tutors in TPB Gajah Mada. Today, we will study about procedure text. But before we start it, don't forget to share, like, comment, and subscribe this channel. So, are you ready for studying right now? So, don't miss it and check this out. Nah, sebelum kakak menjelaskan materi pada kali ini, kakak akan mengajak kalian semua untuk sama-sama melihat dua gambar yang sudah kakak siapkan. Yang pertama adalah gambar ini, dan yang kedua adalah gambar ini. Nah, tentunya kedua gambar yang sudah kakak perlihatkan tadi sudah sering kita lihat ya sahabat GM. Namun pernahkah kalian menyadari bahwa kedua gambar tersebut merupakan dua contoh, yaitu contoh dari procedure text. Mengapa demikian? Langsung saja ya sahabat GM, kakak akan menjelaskan. Untuk yang pertama dimulai dari definition atau pengertian dari procedure text atau text procedure. So, what is procedure text? Procedure text is a text type in English which contains goals and steps to create or do something. Jadi maksudnya adalah pengertian dari teks prosedur adalah salah satu jenis teks dalam bahasa Inggris yang mengandung tujuan dan langkah-langkah untuk membuat dan melakukan sesuatu. Itu untuk pengertiannya. Untuk poin yang selanjutnya adalah purpose atau tujuan dibuatnya text procedure. So, what is the purpose of procedure text? The purpose is to show how to create or do something through sequential step so that the readers can reach the goal. Jadi maksudnya adalah tujuan dari dibuatnya text procedure adalah untuk menunjukkan bagaimana cara membuat atau melakukan sesuatu sesuai dengan langkah-langkah yang berurutan sehingga pembaca dapat mencapai tujuan. Seperti itu. Dan untuk poin yang selanjutnya adalah the characteristic of procedure text atau ciri-ciri dari text procedure. Jadi ada beberapa poin ya sahabat GM. Untuk yang pertama adalah using present tense atau memakai tenses masa kini. Contohnya wet your hands and fry the onions. Dan untuk poin kedua adalah using action verbs atau memakai kata kerja yang berupa tindakan atau aktivitas fisik, contohnya rub, flip, mix, dan lain sebagainya. Dan untuk yang ketiga adalah using connective of sequence atau menggunakan kata penghubung, contohnya adalah then, next. Nah, perlu sahabat GM ketahui untuk dua contoh itu sangat sering sekali digunakan pada text procedure. Dan untuk yang selanjutnya adalah using ordinal numbers atau menyebutkan nomor secara berurutan. Contohnya adalah first, second, third, dan lain sebagainya. Dan untuk yang selanjutnya adalah using imperative sentence atau menggunakan kalimat perintah. Untuk contohnya adalah clean your hands and then mix all the ingredients, seperti itu. Dan untuk yang selanjutnya sahabat GM, yaitu the generic structure of procedure text atau struktur generik dari text procedure. Di sini kakak ada 3 poin ya yang berkaitan dengan poin tersebut. Yang pertama adalah aim or goals atau tujuan. Nah, biasanya tujuan ini terletak pada judul teks. Jadi contohnya seperti ini. How to make an omelette. Jadi bagaimana cara membuat omelet, seperti itu. Itu masuk ke dalam aim atau goal. Dan yang kedua adalah ingredients or material. Jadi bahan-bahan atau alat-alat yang diperlukan dalam melakukan proses tersebut. Contohnya adalah the ingredients to make an omelette are eggs, onion, salt, and vegetable oil. Seperti itu. Dan untuk poin ketiga atau poin terakhir adalah steps or methods atau langkah-langkah atau cara dalam melakukan proses tersebut. Contohnya adalah first, slice the onions into small pieces atau pertama, potong
bawang menjadi bagian yang lebih kecil. Untuk poin terakhir adalah examples of procedure text atau contoh dari teks prosedur. Nah, kali ini kakak punya dua contoh yang berkaitan dengan teks prosedur atau procedure text. Kakak akan ajak kalian untuk sama-sama menyimak dua contoh tersebut. Untuk contoh yang pertama nanti berkaitan dengan to create something, dan untuk yang contoh kedua adalah to do something. So, check this out. Nah, sahabat GM, kali ini kakak sudah menyiapkan contohnya untuk contoh teksnya. Contoh yang pertama adalah to create something. How to make a no-sew pleated face mask. Materials: handkerchief, a regular cotton handkerchief, 2 elastic bands or hair ties. Steps: first, place the handkerchief face down. Second, fold the top to the center. Third, fold the bottom to the center. Next, flip over. Then, fold the top to the center. Next, fold the bottom to the center. Then, flip over. Then, thread the end of the handkerchief through the hair ties. Next, fold the side of the handkerchief. The last, flip over, and finally the mask is ready to use. Nah, itu untuk contoh pertama ya. Jadi misalkan jika ada pertanyaan aim or goals atau ditanyakan tujuannya, berarti sahabat GM tinggal melihat atau menyebutkan judulnya, yaitu How to make a no-sew pleated face mask. Jika ada pertanyaan yang menanyakan tentang ingredients atau materials, jadi teman-teman tinggal menyebutkan saja untuk materialsnya tadi, yaitu ada dua. Yang pertama handkerchief, dan yang kedua adalah elastic bands or hair ties. Dan untuk steps or methods atau langkah-langkah, sahabat GM tinggal menyebutkan atau menuliskan yang sudah kakak bacakan tadi, seperti itu. Untuk contoh kedua adalah to do something. Kakak sudah menyiapkan contoh teksnya, yaitu the 7 steps of hand washing. Step 1, wet your hand and apply enough liquid soap to create a good lather. Step 2, rub your hands palm to palm in circular motion. Rotate clockwise and anti-clockwise. Step 3, with your fingers linked through the other hand, use your right palm to rub the back of your left hand and swap. Step 4, link your fingers together, facing each other into clasped hands, then rub your palms and fingers together. Step 6, clean the thumbs. Include your right hand around your left thumb and rub as you rotate it, then swap. Step 7, rub your fingers over your left palm in a circular motion and then swap. Nah, itu tadi untuk contoh kedua sahabat GM. Jadi contoh untuk melakukan sesuatu. Jika misalkan ada pertanyaan yang menanyakan tentang aim or goal, sahabat GM tinggal menyebutkan atau menuliskan judulnya tadi, yaitu The 7 Steps of Hand Washing. Dan untuk ingredients or materials, meskipun tadi tidak disebutkan secara tertulis, sahabat GM cukup mudah sekali. Jadi untuk bahan-bahan atau alat-alat yang dibutuhkan ketika mencuci tangan cukup simpel kan, yaitu sabun dan juga air yang mengalir. Dan jika ada pertanyaan yang menanyakan tentang steps or methods, teman-teman tinggal menuliskan atau menyebutkan langkah-langkah yang sudah kakak bacakan tadi. Seperti itu sahabat GM. Okay everyone, I think enough for today. I hope this video can be useful for all, and I will share a lot of other videos about English. So keep stay tuned, and the last say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.